Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang pendidik dalam perspektif hadis. Deden Zainal, Trinur Hayati, Fitriah Purnamawati. Langsung saja simak materinya yuk, hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah Hadis Tarbawi Ibu Zahratus Saidah dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar mata kuliah Hadis Tarbawi tentang pendidik dalam perspektif hadis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pendidik dalam perspektif hadis. Seorang pendidik harus mempunyai sifat lemah lembut dan kasih sayang kepada peserta didik. Kenapa? Dengan memiliki sifat rasa lemah lembut dan kasih sayang, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan nyaman. Yang kedua, sebagai seorang pendidik tidak boleh bersikap sotab. Saya akan menjelaskan pendidikan dalam perspektif hadis bagian 3, yaitu memperhatikan peserta didik. Di mana di sini dijelaskan dalam hadis Rawahul Bukhari an Ibnu Mas'udin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattakhawaluna bil mau'idati fil ayami karohati samati alaina. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyelingi hari-hari belajar untuk kami, untuk menghindari kebosanan kami. Dalam hal ini kita sebagai pendidik haruslah memperhatikan peserta didik, di mana agar peserta didik di saat mendapat materi dapat menerimanya dengan baik. Dan beberapa hal yang harus kita perhatikan kepada peserta didik ialah kondisi siswanya, kondisi psikisnya, tata cara belajar, dan apa-apa yang bersangkutan dengan belajar. Di situ kita dapat melihat untuk mempertimbangkan materi-materi yang kita berikan juga. Di sini kita sebagai peserta didik memiliki peran penting dalam perhatian, di mana jelas siswa memiliki rasa ingin diperhatikan, seperti adanya rasa kecemburuan jika ada satu atau dua orang yang diperhatikan sedangkan yang lainnya tidak. Di sini sangat ditekankan bagi kita pendidik agar lebih memperhatikan peserta didik bagai cara belajarnya, cara mereka menyikapi sesuatu persoalan dalam materi maupun psikis dan hal-hal yang menyangkut dengan aktivitas mereka di belajar ini. Mungkin sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi yang terakhir, yaitu berlaku dan berkata jujur.
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu ditanya tentang permasalahan hari kiamat oleh malaikat Jibril. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha minas sa'il. Kata Jibril, "Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasul menjawab, "Aku tidaklah lebih tahu daripada Anda." Itu adalah suatu contoh yang harus kita ambil di dalam perilaku jujur ataupun berlaku dan berkata jujur seperti itu. Jadi terkadang yang ditanya itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya, seperti itu. Jadi misalkan kayak gini, kita itu jadi seorang pendidik. Nah, jadi seorang pendidik, ada siswa yang bertanya kepada kita tentang suatu permasalahan. Misalkan, maaf Pak, izin bertanya, ini pertanyaannya. Nah, kita selaku guru yang kita selaku gurunya, ketika kita tidak tahu, nah maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan itu adalah berlaku dan berkata jujur apa adanya tentang pemahaman kita. Jadi kita itu tidak perlu pura-pura tahu ataupun misalkan pura-pura melencengkan gitu, misalkan kayak gini. Wah, saya guru nih, harus bisa menjawab, padahal tidak. Berlaku dan berkata jujur apa adanya tentang pemahaman kita. Jadi kita itu tidak perlu pura-pura tahu ataupun misalkan pura-pura melencengkan gitu, misalkan kayak gini. Wah, saya guru nih, harus bisa menjawab, padahal tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi jawablah seadanya. Mohon maaf, itu nanti saya kurang tahu tentang hukum ini saya kurang tahu. Mungkin bisa ditanyakan lagi nanti kepada yang lebih tahu atau memahami. Itu yang benarnya seperti itu. Karena ketidaktahuannya di dalam menjawab itu tidak akan menghilangkan level keguruannya. Ya, misalkan guru ditanya oleh murid, terus gurunya itu tidak tahu. Nah, ketidaktahuannya tidak akan menghilangkan level keguruannya. Guru tetaplah guru, misalkan tidak akan hilang karena dia tidak bisa menjawab suatu permasalahan, tidak. Seperti itu ya. Terus ada lagi misalkan nih, ada santri pesantren lama 10 tahun misalkan ini. Pulang ke rumah bermasyarakat lagi di rumahnya. Terus ditanya, ada masyarakat yang bertanya. Gitu. Ya Ustadz, misalkan ya, mau bertanya tentang ini. Kata si santrinya, waduh, saya ini harus bisa menjawab ini, kalau tidak saya malu, gitu. Padahal mah nggak bisa menjawab pun nggak apa-apa, nggak malu gitu, nggak akan malu, karena ketidaktahuannya itu tidak akan menghilangkan level kesantriannya ataupun label kesantriannya atau misalkan label keustadannya gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi berlaku dan berkata jujur tentang suatu permasalahan itu adalah contoh pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, mungkin ada penjelasan yang terlalu berbelat-belit. Saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.